ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemedar. Hidupku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemedar. Semua musuh gemedar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Sebutir pun dahsyat, karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemedar. Semua musuh gemedar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku.
bersinar, Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dipilihnya pasti akan digenapi. Lagi. biar bumi akan berlalu, Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dipilihkannya pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Aku cinta saya. Oke, kita nyanyikan lagi dari awal ya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang dikenakan pasti akan digenapi. Aku cinta Yesus. Saya cinta Yesus. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Now forever
Halo. Ya, puji nama Tuhan. Saya sangat berterima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melayani. Tadinya saya dijadwal di Medan, saudara. Tapi saya hitung-hitung, saya biar di tebing aja. Saya sudah dijadwal ngisi di Medan. Perkenalkan, saya Pendeta Frinatal Purba. Saya datang ke sini bersama mantan pacar saya yang paling cantik. Boleh berdiri? Ya, jadi kami menggembalakan di MDC Tulungagung, saudara. Tulungagung itu di Jawa Timur. Kalau saya tidak salah ini kali kedua saya di tempat ini ya. Ini kali kedua. Saya ini 3 hari ini pinggang saya bermasalah, saudara. Saya nggak tahu waktu perjalanan dari Tulungagung ke sini tiba-tiba kayak ada rasa, orang Jawa bilang kecetit, saudara, kayak kecetit gitu. Biasanya saya kalau khotbah itu jalan-jalan, saudara, gak bisa tenang. Tapi saya bersyukur saya punya kesempatan ya. Saya sudah punya 1 istri dan baru punya 2 anak. Jangan dibalik. Bahaya kalau dibalik, saudara. Ya, itu perkenalan saya. Kami saat ini tinggal di Tanjung Kasau, saudara ya. Karena adik saya ada di situ dan puji Tuhan besok adik saya dilantik jadi anggota DPRD Batubara, saudara. Jadi itulah tujuan kami datang ke sini. Jadi karena adik saya puji Tuhan dapat kesempatan dari Tuhan untuk menjadi anggota DPRD. Itu istri saya ini PNS, saudara. Ya, istri saya ini pegawai negeri sipil. Jadi kami sama-sama PNS, saudara ya. Istri saya pegawai negeri sipil, saya pegawai negeri sorga, saudara. Jadi jodoh, saudara ya. Jadi kami sama-sama PNS. Oke, saudara, saya dikasih tema tentang buah hikmat, saudara ya. Buah hikmat. Saya sempat guyonan kemarin sama Pak Gembala. Kira-kira kalau saya bawa tema lain dosa enggak? Saya bilang, waduh kami bulan ini bawa tentang hikmat, katanya. Oke lah. Saya berharap nanti saya bisa banyak sharing apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kami juga merintis dari nol, saudara ya. Jadi saya itu dulu youth pastor di Malang. Saya sudah menggembalakan sekitar 170 anak muda. Terakhir tahun 2007 saya menjadi youth pastor di Malang, dan istri saya saat itu menjadi dosen di salah satu akademi perawat di Malang. Akademi perawat yang sangat terkenal, punya Katolik. Kami pacaran, ketika saya dapat panggilan untuk merintis gereja di Tulungagung, saya bilang sama dia, saat itu dia dapat kesempatan sekolah ke Singapura, saudara. Kami mulai bimbang di situ. Saya merintis di Tulungagung, istri saya dapat kesempatan sekolah di Singapura karena dia dosen. Saat itu saya bilang sama dia, kalau kamu memutuskan untuk mengambil sekolahmu ke Singapura, lupakan saya bilang. Tapi kalau kamu betul-betul cinta sama saya dan ingin masuk dalam panggilan, lupakan Singapurmu. Tidak cukup sampai di situ, tinggalkan pekerjaanmu, saya bilang. Saya tahu itu bukan pilihan yang baik bagi dia, yang mudah, karena saya tidak seganteng sekarang, saudara. Saya bisa ganteng gini gara-gara dirawat sama dia, saudara. Saya merintis, saya belum punya jemaat. Saya belum punya jemaat saat itu. Belum punya sama sekali, belum ada ibadah, belum ada kesan, belum ada, masih doa keliling penginjilan. Tapi saya sangat bersyukur dan sangat kaget dia memutuskan untuk menolak sekolah Singapurnya dan dia memutuskan untuk resign. Berhenti bekerja. Kami mulai dari nol dan kami merintis dari nol seperti biasa. Itu tahun 2008 saya bawa dia ke Tulungagung.
2008 awal Januari kami menikah. Terus setelah 3 bulan saya bawa dia ke Tulungagung dalam kondisi hamil. Kami belum punya jemaat. Tapi saya lihat ketika Tuhan, nah ini luar biasa berhubungan nanti dengan hikmat. Kalau itu sesuatu yang kita dapat dari Tuhan, hidup kita pasti produktif. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Hidup kita pasti dijagai Tuhan. Tahun 2010 istri saya coba PNS dan puji Tuhan dia keterima PNS tanpa uang sepeser pun. Dan kita tahu PNS enggak mudah di zaman itu. Ketika dia masuk PNS, semua teman-temannya bilang, kamu bayar siapa? Siapa backingmu? Semua bilang gitu. Tapi kami bilang kami enggak bayar sepeser pun dan kami cuma punya backing Tuhan Yesus. Amin. 2008 kami memulai pelayanan di sana. Tahun 2009 kami buka ibadah perdana. 2009 yang hadir cuma 14 orang. Itu pun saya satu, istri saya sama pembicara luar satu, jadi jemaat cuman 11 orang. Kami memulai, tapi kami belajar memulainya itu dengan dari awal kami bangun pelayanan dengan spirit of excellence. Itu kami bangun dari awal. Kami bangun standar yang sangat tinggi di dalam pelayanan kami, baik terhadap diri kami, terhadap pelayanan maupun terhadap jemaat. Kami bangun standar yang sangat tinggi. Makanya jemaat itu tidak ada yang main-main dalam pelayanan. Kalau kami ibadah jam 10, itu hari Sabtu itu semua harus sudah disetting. Nggak boleh setting hari Minggu. Jam 9 semua pelayan harus sudah di gereja. Jam 9 untuk memastikan lagi sound system apa semua. Dan latihan 1 putaran. Setengah 10 harus sudah berhenti semua latihan. Kita menyembah pribadi. Jam 10 TED harus sudah mulai ibadah. Jadi dan semua pelayan kita bangun spirit of excellence. Semua lagu-lagu juga kita seleksi, nggak sembarangan. Semua lagu itu harus penyembahan, pengagungan, kalimat langsung terhadap Tuhan. Bukan man centered tapi God centered. Kami bangun itu, kami bangun pemuritannya, kita perkuat dan puji Tuhan saat ini kami cuma 2 tahun disupport sama Surabaya. Jadi setelah 2 tahun cuma sampai tahun 2009 saudara. Setelah 2009 kami harus berjuang sendiri, kami harus mandiri. Saya harus bekerja, istri saya bekerja. Dan puji Tuhan saat ini kami sudah punya gedung gereja sendiri. Kita sudah bahkan bukan cuma gedung gereja sendiri. Nanti saya akan kalau ada kesempatan nanti saya akan coba cerita bagaimana kami bisa bangun itu di musim Covid. Kami bangun gereja sendiri, kami bangun rumah pribadi kami bangun gereja di dalam penjara. Dalam waktu 3 tahun di musim Covid, kami bangun 3 gedung sekaligus dan totalnya itu lebih dari 1,5 miliar. Saudara, untuk bisa ke sana dibutuhkan hikmat Tuhan. Dibutuhkan hikmat Tuhan. Anak-anak muda banyak di sini saya lihat. Saya ketika saya mendapatkan istri saya juga itu butuh hikmat Tuhan, saudara. Serius, saya memang bergumul. Saya bilang begitu saya ketemu sama istri saya, langsung Tuhan bilang gini dalam hati saya, ini calon istrimu. Waduh, saat itu saya nggak percaya diri, saudara. Gimana tidak? Dia cantik, dia dosen, uangnya banyak. Saya saat itu full timer, masih kuliah S2, kemana-mana jalan kaki. Ada 2 teman saya pengusaha, sama-sama orang Batak, berusaha dekati dia. Tapi Tuhan bilang, ini calon istrimu. Saya berdoa 2 tahun, saudara. Saya bersyukur Tuhan kasih karunia, saya suka berdoa, saudara. 2 tahun saya bergumul berdoa tanpa dia ketahui. Teman saya antar jemput dia, ajak dia makan, ajak dia, tak biarkan. Saya bilang sama hati saya mau lihat mana lebih hebat, kuasa doa atau kuasa sepeda motor, saya bilang. Serius, kuasa doa. Tapi setelah waktu saya doakan, saya ngomong sama gembala saya. Ada 3 bapak rohani saya cerita, saya sedang berdoa. Beliau bukan orang MDC, beliau dulu gereja di GKKD.
Saat itu makanya gembala saya bilang gini, kenapa harus cari orang GKKD? Saya bilang MDC, menjangkau dengan cinta, saya bilang. Jadi masih masuk lah, saya bilang. Saya doakan, setelah 2 tahun Tuhan bilang tembak dia. Waduh, saya kaget saudara. Gimana caranya nembak? Saya nggak pernah perhatian, saya nggak pernah kunjungi, saya cuek. Saya hanya lapar sama Tuhan. Setelah 2 tahun saya tembak saudara. Saya bilang gini, saya mau kamu jadi istriku. Kamu doa, pendetamu suruh doa, bapamu suruh doa. Kalau salah satu dari 3 ini gak setuju, kamu berhak menolak saya. Tapi kalau 3-3-nya setuju, kamu gak berhak menolak saya bilang. Gak usah jawab sekarang. Saya kasih waktu 1 bulan kamu puasa, aku bilang. Serius, ada istri saya. Jadi saya doakan. Setelah 1 bulan saya ketemu sama dia. Saya tanya, gimana? Istri saya ini gak pernah pacaran saudara, sampai umur 27 tahun. Gak pernah pacaran. Laki-laki takut sama dia. Gimana gak takut? Setiap hari kerjaannya cuma di gereja, kampus, kerja, gereja, kampus. Setiap ada orang mau ngapel, diajak doa. Gimana ada yang mau? Itu dia dari muda sangat cinta Tuhan saudara, radikal lah. Makanya waktu saya suruh keluar dari pekerjaan, dia gak pikir panjang saudara. Asal itu untuk Tuhan dia all out saudara. Setelah itu saya tembak, saya tanya dia, gimana kamu sudah doa? Kayaknya Tuhan bilang gak masalah. Wah aman pikir saya. Terus bapakmu, gue bilang, bapakku gak masalah. Pendetamu? Nah itu dia, belum dijawab dia. Oh cari gara-gara ini pendeta, saya bilang dalam hati. Kebetulan dia orang penting di gerejanya saudara. Dia orang penting di gerejanya. Saya datangi pendetanya, terus pendetanya bilang, saya ini sebenarnya berat, tapi saya damai sejahtera kalau kalian jalan. Ya udah jangan halang-halangi, saya bilang. Akhirnya kami jadi 2 tahun kami pacaran, kami menikah dan kami merintis. Itu perkenalan singkat saya. Saudara, kenapa saya cerita ini? Karena kita belum bicara tentang hikmat. Nanti kita akan lihat bagaimana hikmat itu, ketika hikmat itu menguasai hidup kita akan menjadi powerful, hidup kita akan menjadi produktif. Amin. Saya mau ngajak kita baca Alkitab, yuk. Ini gimana nih? Oke. Baterainya apa sudah? Coba. Bentar ya. Ya, jadi saya sangat bersyukur untuk bisa pelayanan di sini. Saya percaya gini, saudara. Kalau kita membangun semuanya itu di dalam hikmatnya Tuhan, hidup kita pasti produktif. Hidup kita pasti luar biasa. Ketika kami salah satu kontrak pernikahan kami. Nah, saya punya kontrak pernikahan sama istri, saya bilang sama dia, saya ini punya panggilan nampung-nampung orang. Saya punya panggilan nyekolahkan orang. Kalau kamu mau menikah sama saya, kamu harus siap untuk hidup dengan orang lain, saya bilang. Betul saudara, 2 bulan dia di rumah, saya langsung nampung orang. Yang saya tampung ini preman, ada yang mantan napi, ada yang lesbian. Waduh, sempat pusing dia saudara. Tapi lama-lama dia menikmati. Sudah banyak orang yang kami luluskan, kami sekolahkan dari rumah kami. Itu semua anugerah Tuhan. Ya, oke. Saya mau ngajak kita baca Alkitab kita dari Amsal 3 ayat 13 sampai 18. Kalau tidak keberatan kita baca bergantian, boleh ya? Supaya tidak ngantuk ya. Saya ini biasanya teriak-teriak saudara kalau khotbah. Tapi saya karena pinggang saya sakit, saya setiap ngomong agak keras, sakitnya luar biasa saudara. Ya, ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. 14. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. 18.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah tulisan yang saya temukan, tapi tidak disebutkan siapa penulisnya. Dia bilang gini, ketika kita berjalan dengan hikmat Tuhan, setiap langkah membawa kita lebih dekat pada kemenangan. Perhatikan, kalau kita berjalan di dalam hikmat Tuhan, setiap langkah itu akan membawa kita kepada kemenangan. Makanya saya tidak percaya bilang bahwa orang Kristen itu hidupnya itu seperti roda berputar. Saya tidak percaya. Memang ada kalanya kita jatuh, tapi ketika kita jatuh kita akan naik di atas level sebelum kita jatuh. Itu hikmat Tuhan. Misalnya saat kita berjalan sudah di level 6, satu saat kita mengalami kejatuhan, setelah itu kita akan bangkit bukan di level 6 atau di level 5, kita akan bangkit di level 7. Karena Tuhan itu selalu bergerak membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita saat ini merupakan hasil dari keputusan kita di masa lalu. Jadi kita gak bisa bilang, Tuhan kenapa nasibku sekarang begini? Kenapa hidupku seperti ini? Apa yang saudara dan saya alami saat ini, itu merupakan hasil dari keputusan-keputusan kita di masa lalu. Istri saya ini pacar ke-7 saya. Walaupun saya pacar pertamanya. Tapi saya bersyukur yang terakhir angka sempurna Tuhan kasih the best. Saya pastikan kalau saya menikah bukan dengan istri saya yang sekarang, hidup saya tidak sebahagia sekarang. Ada keputusan masa lalu yang menentukan saat ini. Dan kalau saudara ingin melihat masa depan, buatlah keputusan-keputusan yang benar saat ini. Makanya saya paling marah kalau ada orang menyalahkan orang lain atas penderitaannya hari ini. Itu orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya paling marah kalau ada orang bilang Tuhan jahat, Tuhan gak baik. Kenapa? Kenapa saya dikasih suami model kayak gini? Tuhan tidak kasih suami tapi kamu yang nyosor. Oleh karena itu belajarlah membuat keputusan yang benar. Untuk bisa membuat keputusan yang benar, dibutuhkan hikmat Tuhan. Dibutuhkan hikmat Tuhan. Saudara, di dalam perjalanan pelayanan saya mulai melayani Tuhan dari tahun 99. Berarti sekarang saya sudah 25 tahun melayani Tuhan. Saudara perhatikan ini yang banyak orang tidak sadar, apalagi anak muda. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. Sama-sama katakan perjalanan. Hidup ini perjalanan. Ketika kita berjalan di sini, kita ketemu Yesus di sini. Dia sudah tahu nggak di mana akhirnya? Dia tahu. Anggaplah kita sekarang ada di sini, walaupun di masa lalu Tuhan sudah bekerja sejak dalam kandungan, bahkan sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah bekerja dalam hidup kita. Tapi kita mengalami perjumpaan dengan Yesus di sini. Anggaplah ending hidup kita nanti ada di sini. Dan di ending hidup kita ini Tuhan tunggu kita. Tuhan tunggu. Tapi seringkali perjalanan kita itu untuk menuju ke sana, kita nggak tahu di mana rute yang Tuhan buat. Bisa jadi rute itu yang Tuhan buat harus lewat sini dulu, lewat sini, mutar ke sini, balik ke sini, mutar lagi, nanti ujungnya kita di sini.
Tuhan sudah sediakan. Dan kalau saudara menemukan setiap rute ini, Tuhan pasti sediakan penyediaan, Tuhan pasti sediakan pertolongan, Tuhan pasti sediakan mujizat. Asal saudara menemukan rute itu. Semua kebutuhan saudara, jasmani, rohani, psikologis, semua Tuhan sediakan. Dan nanti endingnya di sini Tuhan temui kita di akhir hidup. Tapi jangan salah. Jangan salah. Iblis juga buat rute. Makanya kitab Amsal dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Mungkin rutenya itu lebih enak, pendek. Dan iblis pun sediakan mujizat palsu. Iblis pun sediakan berkat palsu. Iblis pun sediakan kebahagiaan palsu. Mungkin rutenya di sini. Kelihatannya benar arahnya. Kelihatannya benar arahnya. Kelihatan ada perlindungan. Kelihatan ada mujizat. Tapi kita nanti dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Ketika kita mati kita gak ketemu Yesus. Kita ketemu sama iblis. Saudara, kalau saudara tidak mengerti tentang hal ini, saudara akan terjebak kepada agamawi. Di dalam kesimpulan saya, di dalam mengikut Tuhan, kalau saudara tidak menemukan kebenaran ini, engkau tidak akan pernah menemukan di mana keistimewaan hidupmu. Engkau tidak akan menemukan potensi hidupmu. Engkau tidak akan temukan kebahagiaan hidupmu. Nah, untuk bisa menemukan rute ini dibutuhkan hikmat Tuhan. Dibutuhkan hikmat Tuhan. Iblis itu penipu. Dia akan sediakan rute palsu, dan dia akan sediakan berkat palsu, dan dia akan sediakan mujizat palsu. Apa tandanya engkau sedang berjalan di dalam rutenya Tuhan? Yang pertama, engkau semakin mengasihi Tuhan. Yang kedua, engkau semakin tidak tertarik dengan dunia. Yang ketiga, engkau semakin produktif. Yang keempat, engkau semakin bahagia. Sekalipun mungkin rute itu enak, kalau itu bukan rute yang Tuhan sediakan, engkau tidak akan menemukan yang namanya kebahagiaanmu. Saya sudah ketemu model pengusaha dari kelas teri sampai kelas kakap. Saya layani mereka. Di ujung hidup mereka, mereka selalu bilang gini, seandainya waktu bisa diputar kembali. Waktu gak bisa diputar kembali. Saya kalau mau enak saudara, saya pulang ke Medan. Ada 2 pabrik kelapa sawit punya keluarga kita di sini, dan adik-adikku semua mengelola pabrik itu. Tapi saya tahu itu bukan rute saya, saudara. Papa saya sebelum meninggal dia bilang, ayolah pulang ke Medan, apa yang kamu cari di Jawa? Mana mungkin kamu bisa punya rumah di sini? Tapi saya mau kasih tahu, di musim Covid saya bangun rumah hampir 1 miliar. Kalau itu rute yang dari Tuhan, Tuhan akan pelihara. Saya tidak percaya orang yang menemukan panggilan, perjalanan yang dari Tuhan, hidupnya biasa-biasa saja. Saya tidak temukan. Makanya kenapa kita perlu hikmat Tuhan. Saya temukan banyak gereja, banyak orang Kristen terjebak kepada agamawi. Beragama tapi tidak bertuhan. Apa tandanya kita bertuhan? Engkau temukan rute hidupmu. Engkau pasti temukan. Karena itulah sebenarnya esensi kekristenan.
Bukan bagaimana kita nyanyi, kita melayani. No, engkau temukan buat apa Tuhan ciptakan hidupmu. Apa destiny Tuhan dalam hidupmu. Saya bersyukur istri saya memahami hal ini. Sehingga dia tidak terpesona dengan tawaran sekolah ke luar negeri. Bahkan dia mau dipersiapkan untuk jadi dekan. Dia memilih kehilangan segalanya. Karena tahu bahwa bukan ini panggilan. Saudara, mari mulai serius dengan Tuhan. Kalau engkau tidak temukan ini, percayalah hidupmu capek. Karena apa? Saya baru ketemu sama seorang pengusaha. Dia cerita sampai setengah jam 12 malam sama saya. Dia bilang gini, saya bingung apa yang sedang saya cari saat ini. Dia sudah punya segalanya. Tapi dia bilang apa? Saya bingung apa yang saya cari sebenarnya. Saya gak bahagia, dia bilang. Gak bahagia. Padahal dia punya kehormatan, dia punya posisi, dia punya jabatan, dia punya uang. Dan inilah yang sedang saya ajarkan kepada jemaat kami. Bagaimana ketika kita dipimpin hikmat Tuhan, kita menemukan apa yang Tuhan sediakan dalam hidupmu. Amin. Nanti kita akan lanjut lebih dalam lagi, saudara. Apa sih pengertian hikmat, saudara? Kalau di dalam KBBI dia bilang gini, hikmat atau hikmah atau wisdom adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, perbuatan sesuai pengertian tersebut. Jadi hikmat itu adalah kita melihat barang, orang, situasi, dan kita punya persepsi penilaian tentang barang tersebut. Contoh, mic ini, orang yang berhikmat hanya akan memakai mic ini untuk pengeras suara. Dan dia temukan kualitasnya mic ini. Tapi orang kalau tidak berhikmat, mic ini bisa dipakai untuk ngulek sambal, saudara. Nah itu nggak berhikmat namanya, betul nggak? Dia temukan esensi. Engkau hanya berhikmat ketika engkau tahu siapa dirimu, apa kualitasmu, apa kelemahanmu, bagaimana engkau membawa diri. Itu hikmat menurut KBBI. Tapi apa hikmat Tuhan itu apa? Nah, ini kesimpulan saya, saudara. Hikmat Tuhan itu apa? Hikmat Tuhan adalah kemampuan untuk melihat, menilai, merespon, serta bertindak terhadap orang lain, terhadap peristiwa, terhadap situasi, terhadap barang dari perspektifnya Tuhan. Kita harus bisa melihat orang itu dari perspektifnya Tuhan. Kita harus bisa melihat pekerjaan dari perspektifnya Tuhan. Kita harus bisa melihat benda dari perspektifnya Tuhan. Ketika kita tidak bisa melihat sesuatu dari perspektifnya Tuhan, maka kita akan memberikan penilaian yang salah. Ketika kita memberikan penilaian yang salah, kita akan merespon yang salah, bertindak salah, dan membuat skala prioritas yang salah. Ketika orang tidak bisa melihat keluarga dari perspektifnya Tuhan, maka dia akan menganggap pekerjaan lebih penting dari keluarga. Ketika orang tidak bisa melihat pelayanan dari perspektifnya Tuhan, maka dia akan melayani Tuhan asal-asalan. Ketika orang melihat uang dari perspektif yang salah, bukan dari hikmatnya Tuhan, maka bagi dia uang adalah segalanya. Jadi hikmat Tuhan itu adalah kemampuan
untuk melihat, menilai, merespon, bertindak dari perspektifnya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Dan ini nggak mudah, karena Tuhan tidak kelihatan. Nggak kelihatan. Saya selalu berusaha merespon atau membuat keputusan dari perspektifnya Tuhan. Seperti saya cerita tadi, saya ketika ketemu istri saya sekarang, Tuhan bilang, ini calon istrimu. Saya berdoa 2 tahun, benar enggak Tuhan? Saya bergumul. Ketika saya harus merintis ke Tulungagung, saya sudah dapat 7 tahun sebelumnya. Saya bergumul. Benar gak Tuhan tempatkan saya di sini? Benar gak panggilan Tuhan saya di sini? Dan kalau itu betul-betul dari Tuhan, engkau pasti bahagia. Engkau pasti produktif. Hikmat hanya kita dapatkan dari takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama yuk, Amsal 9 ayat 10. 1, 2, 3. Apa sih arti takut akan Tuhan? Apa sih arti takut akan Tuhan? Arti takut akan Tuhan adalah menyadari keberadaan Tuhan dimanapun saudara berada, apapun situasi, kondisi yang saudara hadapi, itu takut akan Tuhan. Ketika engkau belajar, engkau sadar ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Tuhan punya rencana atas hidup saya. Ada Tuhan punya panggilan. Ada Tuhan punya keinginan. Temukan itu. Disitulah hikmat keluar. Ketika engkau menghadapi masalah, engkau sadar ada Tuhan bersama dengan saya. Ada Tuhan yang melihat saya. Ada Tuhan yang tidak meninggalkan saya. Sehingga ketika engkau melihat masalah itu dari perspektifnya Tuhan, disitulah hikmat keluar. Ketika engkau dapat berkat, engkau sadar ada Tuhan yang memberikan berkat ini. Ada Tuhan bersama dengan saya. Bagaimana saya mengelola berkat ini? Itulah hikmat. Itulah takut akan Tuhan. Makanya orang yang tidak takut akan Tuhan gak mungkin punya hikmat. Karena dia akan menilai dari hikmat dunia, dari perspektifnya, dari kenyamanannya. Kalau kita melihat dari kenyamanan kita, dari perspektifnya kita, disitulah kita masuk ke dalam perangkap kuasa kegelapan. Makanya yang paling sulit bagi kita adalah bukan mengeksekusi. Yang paling sulit adalah memastikan ini dari Tuhan atau tidak. Ini jalannya Tuhan atau tidak. Ini waktunya Tuhan atau tidak. Ini kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang paling sulit. Disitulah hikmat Tuhan itu bekerja. Waktu sebelum COVID Tuhan suruh kami membangun rumah. Membangun gereja. Saya hitung-hitung anggarannya lebih kurang 1 M. Habis itu baru kami pasang fondasi, langsung COVID. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan dilanjut atau tidak? Langsung ibadah online. Habis itu kami satu keluarga kena COVID. Tapi Tuhan bilang tetap jalan. Tapi uangnya dari mana Tuhan? Semua orang susah. Itu urusanku. Setelah dalam proses pembangunan gedung gereja, Tuhan bilang, bangun gereja di dalam penjara. Kebetulan saya melayani di penjara sudah dari tahun 2003. Bangun gereja di dalam penjara. Gereja kami belum jadi, gereja penjara. Tuhan bilang, bangun. Uangnya dari mana? Saya bilang, itu bukan urusanmu, itu urusanku. Ibadah online, persembahan gak ada, ibadah minggu gak ada. Dalam proses pembangunan gereja dalam penjara, proses pembangunan gereja kami, istri saya bilang gini, Bang kayaknya sudah waktunya bangun rumah kita. Wah, ini dari Tuhan atau dari hantu saya pikir. Saya tanya, dari Tuhan. Dari mana uangnya? Kami belajar jalan, saudara. Saya bekerja, istri saya bekerja. Tiba-tiba waktu saya mulai memutuskan untuk membangun rumah, teman saya dari Malang datang. Dia bilang aku mau ngantar beras katanya. Karena dia tahu saya nampung-nampung orang.
Ya silakan saya bilang. Ternyata bukan ngantar beras saudara, nawarin bisnis saudara. Saya udah gak tertarik bisnis saya bilang. Udahlah pokoknya kamu ikut aja lah. Gak mau aku saya bilang. Udah saya daftarin katanya. Saudara tahu, 2 bulan saya diamkan. Tapi Tuhan bilang, tahukah kau, aku yang ngirim itu. Saya coba iseng jalanin saudara. Saya kaget saudara. 1 bulan saya bisa untung 30 juta. Wow. Akhirnya 3 tahun rumah saya jadi saudara. Selesai. Saudara, mari lihat dari perspektifnya Tuhan. Secara logika manusia saat itu sulit. Tapi ketika Tuhan yang membukakan hikmat kita dan kita taat, kita melihat dari perspektifnya Tuhan, disitulah Tuhan kerjakan. Kami dari bulan 6 kemarin, keuangan gereja kami defisit saudara. Defisit. Tapi di tengah-tengah defisit Tuhan bilang sama kami, ada orang kena kanker di samping gereja, orang muslim. Tangani itu, biayai. Ada orang miskin, suruh kami untuk bedah rumahnya. Bedah rumah. Saya lakukan saudara. Sementara keuangan gereja defisit. Jemaat bilang, Kak ini gimana ini, uang kita aja gak ada. Itu bukan urusanmu. Dia bilang, kalau kamu punya uang bantu, kalau enggak doakan aja, aku bilang. Jadi saudara, ibu yang kena tumor itu saudara 25 kilo kita keluarkan tumor dari perutnya. Kita bangun rumah orang, kita bedah rumah. Dalam kondisi nggak punya uang di gereja. Bulan 9 kemarin kita mulai rapat Natal. Kita putuskan untuk bagi sembako saudara. Natal kita bagi sembako, kita nggak usah mewah-mewah. Jemaat bilang, Kak uang kita ini lo lagi nggak ada. Tapi kita tahu itu Tuhan yang buat. Saudara tahu, pertengahan bulan ini, 2 minggu lalu kami rapat saudara, rapat Natal. Gimana keuangan Natal, saya bilang, sudah surplus katanya. Lah. Natal masih 2 bulan lagi saudara. Saudara mau kasih tahu, Tuhan itu selalu bekerja saat engkau tidak berdaya. Kalau engkau mengikuti hikmatmu, hikmat dunia, stres. Tapi ketika engkau mengikuti hikmat Tuhan, kau lihat hidup mujizat demi mujizat, demi mujizat, demi mujizat. Amin. Amin. Saudara mari, jangan mau terjebak kepada agamawi. Libatkanlah Tuhan, miliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang terkoneksi anytime dengan Tuhan. Yang bergantung kepada Tuhan. Tentu saudara harus mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan. Kalau engkau masih mencintai sesuatu di luar Tuhan, engkau tidak akan punya hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu hanya Tuhan berikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Saya punya jemaat, namanya Christian. Sekarang dia menjadi DPJ kami. Ketika saya ketemu dia saudara, dia itu nganggur. Bukan cuma nganggur, hidupnya nggak jelas. Karena dia cuma lulusan SMP. Kenapa dia lulusan SMP? Karena 4 kali nggak naik kelas. Sampai adiknya jadi kakak kelasnya. Akhirnya dia jengkel, dia bakar ijazahnya. Ketika saya ketemu sama dia, Tuhan bisa pakai hidupmu, saya bilang. Asal engkau memutuskan mengasihi Tuhan. Oh mosok sih Kak. Loh kamu mau percaya enggak sama Tuhan, saya bilang. Saya cukup dekati 6 bulan untuk bisa dekati dia. Akhirnya dia memutuskan untuk, hampir tiap hari saya dekati. Akhirnya dia memutuskan untuk ikut kita. Habis itu dia nikah. Nikah dalam kondisi nganggur. Suami istrinya juga nganggur. Mumet gak saudara? Kayak mana? Dia baca aja gak bisa saudara. Kenapa dia gak naik kelas? Karena baca aja ngeja. Jadi waktu ikut pemuritan, baca itu ngeja saudara. Waduh saya kalau lihat dia lagi baca tuh sampai saya capek saudara. Ini orang ada masa depan gak saya pikir. Tapi saya bilang sama dia, kamu boleh gak pintar, tapi engkau punya hati bagus, Tuhan akan kasih hikmat, saya bilang. Setelah dia menikah ada tawaran untuk jaga toko. Jaga toko
peralatan pertanian, plastik, toko plastik pertanian. Orang Chinese saudara. Dia jengkel, dia bukannya disuruh jaga toko, disuruh bersihin halaman, disuruh bersihin kloset, disuruh perbaiki. Waduh dia jengkel, saya bilang, Kak aku mau mengundurkan, jangan saya bilang. Tetap bertahan di situ saya bilang. Untungnya dia manut sama saya saudara. Untungnya dia tunduk. Hampir setahun setiap kesan keluhannya, aku mau mengundurkan diri Kak. Jangan saya bilang. Kalau kamu akui saya gembalamu, dengarkan saya bilang. Satu saat bosnya ini pingin buat rak saudara. Untuk toko. Dia tanya, Chris kamu bisa buat enggak rak? Rak besi. Saya coba kok katanya. Dia coba. Ternyata bosnya puas. Senang. Habis itu klosetnya rusak. Chris tolong perbaiki. Bagus. Terus lampunya rusak. Dia perbaiki. Orang ini sebenarnya orang kaya dulu saudara. Cuman orang tuanya bangkrut. Sampai akhirnya dia makanya berantakan. Satu saat mobil bosnya itu rusak saudara. Waktu rusak, Christian bilang, Ko boleh nggak aku lihat? Siapa tahu bisa tak perbaiki, dia bilang. Diperbaiki dia, mobilnya bagus saudara. Akhirnya bosnya ini punya ide usaha karena dia lihat dia bisa ngurusin mesin. Ternyata dia waktu kecil sering melihat papanya untuk perbaiki mobilnya, mobil papanya. Jadi dia belajar dari situ ternyata. Bosnya ini buka usaha baru, persewahan traktor. Disuruhlah Christian ini mengelola traktor itu. Setelah itu, setelah setengah tahun, dia dikembalikan ke toko. Jadi bosnya ini ngambil plastik dari pabrik, dijual. Plastik dari pabrik, dijual. Christian bilang gini, bos, daripada kita ngambil plastik dari Bandung, kenapa kita nggak buka pabrik plastik katanya? Loh, kamu itu emang buka pabrik plastik itu gampang. Loh, cuannya pasti lebih besar katanya. Loh kok bos itu dengar loh. Dibangun pabrik, dia bilang, udah Chris, itu kita akan bangun pabrik, kamu yang jadi mandor untuk pembangunan pabrik. Jadi dia yang kelola keuangan, dia belanja bahan, dia belanja apa untuk pabrik itu. Setelah pabrik itu jadi, mesin pada datang saudara. Dari Cina, mesin gede-gede. Ternyata tim ahli mesin ini pun gak ngerti mesin itu. Ada beberapa mesin itu dia coba dinyalakan gak bisa, dicoba dijalankan gak bisa. Kalaupun jalan itu gak menghasilkan produk yang bagus. Christian bilang gini, bos boleh tak coba, dia bilang. Tak utak atik, tak akalin katanya. Loh kok jadi saudara? Jadi semua mesin itu dia sekarang yang ngelola. Setengah tahun yang lalu bosnya pengen beli mesin dari Cina. Diajak dia untuk memutuskan mesin mana yang mau dibeli. Saya tanya sama dia, kamu ngerti tuh? Gue bilang, oh kamu aja baca gak jelas, gue bilang. Aku juga gak ngerti kak. Cuman setiap aku lihat mesin, kayaknya Roh Kudus itu berbicara, ada feeling, dia bilang. Kamu pegang ini, kamu pegang ini, pegang ini. Loh. Tapi jadi dia bilang. Sampai kalau ada mesin-mesin kecil, yang biasanya bosnya itu beli, dia bilang gini, bos gak usah beli mesin, tak buat mesin DWA katanya. Bisa? Ya bisa katanya. Saudara tahu? Sekarang dia orang kepercayaan di pabrik, lulusan SMP. Gajinya lebih besar dari gaji istri saya, sarjana keperawatan. Saya bilang, kamu menghina istri saya bilang. Dan jemaat kami yang sarjana, dia yang masukkan kerja di situ saudara. Itulah yang disebut dengan apa? Hikmat. Tapi dia cinta Tuhan. 24 jam dia rela untuk pelayanan. Kami panggil dia MacGyver. Komputer saya, laptop saya rusak, saya bawa kemana-mana gak ada yang bisa perbaiki. Begitu dia pegang, bisa. Saya lihat, kamu apain? Saya cuci kak katanya. Dicuci beneran, dibongkar, dicuci saudara, disikat. Loh kok jalan saudara? Loh. Keyboard ini saudara, tulisnya itu kan lari-lari suaranya. Sini kak tak perbaiki. Perbaiki, dibongkar, diringso. Lo jadi saudara. Itu kalau bukan hikmat Tuhan apa itu? Saudara?
Sekarang dia jadi DPJ kita, saudara. Saudara, kalau engkau punya hikmat Tuhan, engkau bisa melakukan orang-orang yang gak bisa lakukan. Amin. Tapi miliki hati yang takut akan Tuhan. Engkau tidak akan punya hikmat Tuhan kalau engkau gak takut Tuhan. Saya bisa cerita banyak pengalaman-pengalaman tentang hikmat, saudara. Waktu kita gak nutut. Tapi saya mau kasih tahu, ketika engkau punya hikmat, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Tidak akan pernah sama. Jemaat saya Kristen ini bilang ini, Kak, kalau aku mau kaya, saya bisa, dia bilang. Kan sekarang kan semua barang kebutuhan pabrik kan harus lewat dia. Supplier itu bilang gini, Pak, masukkan barangku ya, 3% buat kamu. Itu biasa enggak? Biasa. Tapi bilang no. Asal barangmu bagus, saya tidak akan minta 1% pun, dia bilang. Karena bosku sudah bayar saya. Dan dia jujur, punya integritas, itu yang membuat bosnya loyal sama dia. Dia satu-satunya karyawan yang berani membentak bos. 3 kali dia minta resign, 3 kali naik gaji dia, saudara. Dia yang ngatur bosnya. Beberapa jemaat kita kan kerja di situ. Dia bilang, Kak Afri, ini kok Kris ini satu-satunya karyawan yang berani marahi bos, katanya. Saudara, karena perusahaan itu gak bisa jalan tanpa dia. Karyawannya bukan sedikit, saudara, 200-an. Pabrik plastik gede. Mesinnya gede-gede dari Cina. Sampai berapa belas hektar itu. Saudara, mari saya mau kasih tahu. Ketika hikmat Tuhan itu memenuhi hidupmu, engkau tidak akan pernah sama lagi. Amin. Apa yang kita baca tadi? Apa buah dari hikmat? Apa buah dari hikmat? Kalau kita baca dari Amsal pasal 3 tadi. Yang pertama dikatakan bahwa hikmat itu membuat kita bahagia melebihi mendapatkan permata. Amin. Untuk mendidik anak engkau butuh hikmat Tuhan. Untuk ngadapin istrimu yang rewel engkau butuh hikmat Tuhan. Loh, serius. Saya kalau istri saya sudah mulai gini-gini, saya Tuhan tolong saya Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Loh, serius. Untuk ngadapin anak, ngomong ke anak butuh hikmat Tuhan. Untuk ngomong ke karyawan butuh hikmat Tuhan. Kalau engkau sudah dipimpin hikmat Tuhan, hidupmu pasti bahagia. Itu lebih berharga dari permata, Alkitab katakan. Amsal 3:13-16 katakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya apa? Melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Jemaat saya tuh lulusan SMP, gak bisa baca. Gak naik kelas 4 kali. Tapi ketika dia dipenuhi hikmat Tuhan, bosnya pun diatur dia, saudara. Dia ngomong apa bosnya manut, saudara. Ngomong apa bosnya manut. Sampai saat ini. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamai. Siapa di sini mau dipimpin hikmat Tuhan? Amin. Jangan mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa. Jangan mau. Kita butuh hikmat Tuhan. Kita butuh hikmat Tuhan. Saudara, dunia ini penuh dengan tipu muslihat. Iblis itu menipu kita dengan berbagai cara. Untuk memilih jodoh butuh hikmat Tuhan. Berapa banyak orang menyesal kawin, saudara, karena salah kawin. Loh, serius? Berapa banyak? Saya sering temukan orang, aduh Kak, seandainya waktu bisa diputar kembali, saya tidak akan nikah sama orang model kayak gitu. Ya nikmati jodohmu yang model gitu, saya bilang. Kamu gak bisa memundur lagi. Saudara, saya sampai detik ini saya tidak pernah sekalipun menyesal punya istri seperti istri saya. Serius. Karena saya tahu, dulu saya pacaran 6 kali sebelum sama dia. Loh, serius. Istri saya pacar ke-7. Tapi saya tahu, semua itu akhirnya kan kita melihat. Oh, untung saya tidak sama dia. Untung saya tidak sama dia. Untung saya tidak sama dia. Saya tidak menyesal ke Tulungagung. Walaupun saya di Malang dulu sudah mapan. Tapi ketika kita dibawa di dalam hikmatnya Tuhan, hidupmu pasti jadi luar biasa.
Yang kedua, memiliki hidup yang berkualitas. Orang kalau punya hikmat Tuhan pasti hidupnya berkualitas. Daniel, Sadrak, Mesa, Abednego, Alkitab katakan mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang ada di situ. Hidupmu pasti berkualitas. Makanya saya kalau lihat ada orang ya, hidupnya enggak berkualitas, asal-asalan, pasti dia enggak takut Tuhan. Percayalah, dia asal-asalan sama Tuhan atau sakara PDW kata orang Jawa. Hidup sesuka hati, keras kepala, kepala batu. Tapi kalau orang hidup dalam hikmat Tuhan, dia tahu hari ini saya harus ngapain. Hari ini saya harus memutuskan apa. Hari ini apa target saya. Hikmat Tuhan itu yang membuat kita mengatur semua itu, saudara. Sehingga hidup berkualitas. Saya jam 4 pagi udah kerja, saudara. Serius, ada istri saya. Jam 4 pagi saya sudah kerja. Nanti tidur jam 10 malam. Orang yang punya hikmat itu pasti diberkati Tuhan. Karena dia tahu bagaimana mengatur waktu, dia tahu melihat kesempatan, dia tahu bagaimana mengatur peluang-peluang, melihat peluang-peluang, dia tahu, saudara. Sukses itu bukan karena saudara pintar kok. Tapi ketika engkau mampu melihat peluang, dan engkau meresponi peluang itu dengan benar, engkau sukses. Engkau sukses. Udah terlalu banyak orang pintar, tapi orang berhikmat gak banyak, saudara. Mari, umur panjang ada di tangan kanannya dan tangan kirinya apa? Kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, bukan kadang-kadang bahagia, kadang-kadang menderita. Lebih banyak menderita daripada bahagia. Bukan itu, saudara. Penuh bahagia. Saya ini saking bahagianya, saudara, saya berjuang keras untuk nurunin berat badan, saudara. Saya susah sekali, saking bahagianya, saudara. Sampai diet, sampai puasa, sampai renang, sampai jalan. Orang bilang kamu sih kebahagiaan, katanya terlalu bahagia. Mari, saudara, penuh bahagia. Segala jalannya apa? Sejahtera. Sejahtera dan hikmat. Mari, sebenarnya gini, saudara. Seperti yang saya bilang tadi, kalau saudara berjalan di dalam perjalanan rute yang Tuhan sediakan, sepertinya Tuhan sudah sediakan mujizat di situ. Tuhan sudah sediakan pertolongan di situ. Cuman seringkali karena kita nggak pakai hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan itu kita anggap musibah. Kita anggap itu penghalang. Saya sedikit cerita. Saya ini dulu menyekolahkan setiap tahun itu 14 anak. Sampai satu perjalanan saya ini pusing, saudara. Uang saya ini sudah mulai, waduh, udah agak berat. Suatu saat saya lagi di Palembang, saya ditelepon sama pengusaha dari Surabaya. Pak Pri, kami mau buat pengobatan gratis di Tulungagung sama Basar Murah. Tapi waktunya tinggal 2 minggu lagi. Pak Pri siap enggak, katanya. Saya sudah tawarin ke Blitar, ke Kediri, tapi mereka tolak karena waktunya terlalu mepet. Bayangkan di tengah-tengah teleponnya saya komunikasi sama Tuhan. Tuhan ambil enggak. Karena saya masih 1 minggu di Palembang. Jadi saya harus punya waktu cuma menyiapkan 1 minggu. Menyiapkan pengobatan gratis, Basar Murah. Tiba-tiba Tuhan bilang ambil. Yaudah saya ambil. Saya telepon jemaat, tolong diatur ini. Saya bilang, saya pulang dari Palembang, saya coba siapkan semua. Betul. Yang datang hari itu saat itu 300-an kita pengobatan gratisnya. Di tengah-tengah pengobatan gratis itu mereka ini jualan pakaian layak pakai, saudara. Jadi pengusaha-pengusaha di Surabaya, orang-orang kaya itu pakaian-pakaiannya yang baru dipakai 2-3 kali, dibuang 2-3 kali, disimpan di lemari, itu dikasih ke tim ini, dijual murah. Harganya cuma 5.000, harganya 10.000, 20.000. Nah, di tengah-tengah pengobatan gratis sama Basar Murah, saya tanya sama panitia, ini baju ini dari mana? Oh, dari jemaat Surabaya, dan keuangannya kita pakai untuk membantu orang-orang miskin yang gak bisa menyekolahkan anak. Jadi kalau ada jemaat MDC Tulungagung yang butuh disekolahkan, lapor sama saya. Saya bilang, saya lagi bergumul buat itu, Pak. Emangnya ada berapa yang harus kamu sekolahkan? 14 anak, lapor semua, katanya. Sejak saat itu saya nggak pusing lagi mikirin sekolah anak-anak itu, saudara. Coba kalau saya pikir, waduh cuma siapkan 1 minggu. Kira-kira saya pusing nggak, saudara, selamanya, saudara? Pusing.
Itulah hikmat Tuhan. Kadang Tuhan sediakan berkat, tapi kita nggak anggap itu pertolongan Tuhan. Kadang kita Tuhan sediakan mujizat, kita anggap itu masalah. Istrimu itu bagimu mujizat atau masalah? Kalau istrimu itu mujizat, engkau akan bahagia. Anakmu itu mujizat atau masalah? Halo? Mari. Butuh hikmat Tuhan untuk melihat itu. Maka hidup kita akan berkualitas, saudara. Yang terakhir, hidup kita menjadi berkat. Saudara, orang dunia bisa kaya, bisa. Tapi untuk jadi berkat gak semua orang bisa. Dikatakan, ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut berbahagia. Saudara, kami sudah sekolahkan banyak orang. Sampai saya sudah lupa nama-nama mereka, saudara. Tidak peduli apa kondisimu saat ini. Asal hidupmu dipimpin hikmat Tuhan, engkau bisa jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Hidupmu itu jadi berkat. Mari saudara yang dikasih Tuhan, kita butuh hikmat Tuhan. Dunia ini semakin kejam, hidup ini semakin sulit. Kalau engkau tidak punya hikmat Tuhan, engkau akan masuk dalam perangkap kuasa kegelapan. Anak-anak muda butuh hikmat Tuhan untuk memilih pasangan hidup. Amin. Saya minta istri saya maju ke depan. Cukup main keyboard aja. Kita nyanyikan satu lagu yuk. Kita berdiri yuk. Ajarku mengerti. Cek. Bangkit berdiri yuk. Ketinggian gak? Turunin satu katanya F. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku. Bimbinglah jalanku dalam terang Firman, ajarku berharap. Ajarku berharap hanya padamu. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku.
Mungkin hari-hari ini engkau mengalami banyak masalah, atau engkau sedang bingung dalam memutuskan sesuatu. Ketahuilah keputusanmu hari ini menentukan masa depanmu. Kau bingung harus mengapain. Kau bingung, Tuhan, hidup gini apa sebenarnya tujuannya? Mau kemana hidup ini? Kau udah capek dengan hidupmu. Atau kau bingung bagaimana cara ngadapi suamimu, ngadapin istrimu, ngadapin anakmu, ngadapin orang tuamu. Kita butuh hikmat Tuhan. Kau bingung dengan pekerjaanmu, minta hikmat Tuhan. Adakah saudara hari ini berkata, Tuhan, aku butuh hikmat. Aku butuh hikmat Tuhan. Kalau ada boleh letakkan tangan di dada, saya akan berdoa bagi engkau. Terhadap apapun itu. Bapa, kami tahu engkau mengasihi kami. Bapa, engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau hari-hari ini anak-anakmu membutuhkan hikmat-mu terhadap pergumulan, terhadap keputusan, terhadap kebutuhan, terhadap apapun, bukakan hikmat-mu. Jangan sembunyikan dirimu dari kami. Jangan sembunyikan kehendak-mu dari kami. Jangan sembunyikan kebenaran-mu dari kami. Jangan sembunyikan kuasa-mu dari kami. Bahwa kami melihat dengan jelas kebenaran, kehendak, rencana-mu, panggilan-mu. Beri kami hati yang taat dan setia. Terima kasih, kami bersyukur. Materaikan firman-mu, dipulihkan umat-mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.